Sama seperti Amanda Manopo, Ayu Ting Ting juga bukan artis karbitan. Pelantun lagu Alamat Palsu itu memulai karirnya dari ajang pemilihan model cilik saat masih duduk di bangku taman kanak-kanak. Di kawasan Depok pada pertengahan tahun 90-an, Ayu adalah model cilik yang paling sering meraih juara. Dari umur 3 tahun, dari 2 tahun, 3 tahun dia selalu bergaya di kaca. Jadinya ya udah, Ibu Maya berusaha terjunin dia ke fashion show dulu gitu. Ini masih tempur 3 bulanan ya, 3 bulan 4 bulan ya. Nah ini lagi mau lomba juga sama, cuman dulu daerah Mangga-Mangga 2 Ibu fashion show-nya. Ya ini kan fashion show tuh, dia fashion show. Ya kan, ini pertama kali dia fashion show-nya. Jalan Busana Muslim juga dia di Depok juga dapat. Ini pengek kan giginya. Ya ada ompong. Ada satu pengalaman buat diri Ayu ya, yang nggak bisa dilupain, dia juga nggak dilupain gitu. Bagaimana dia lomba, dia pengen makan es krim, tapi gak dikasih sama ayah, pakai baju putih kan, nggak tahu kalau es krim kan tahu sendiri kan, langsung ngeri kena baju, karena dia belum lomba, ayah nanti dulu, tapi dia nggak ngerti terus aja nangis gitu. Pas lomba dia langsung ceria lagi gitu, tetap senyum buat penonton yang di depan gitu, meragain gaya-gaya. Udah ini abis ngambek, abis nangis. Dia yang Putri Diana ini. Masa yang baju putih itu? Putri Diana yang putri, tapi pas menerima piala pakai baju biru. Ini juga ada bacaannya kan, Putri Diana. Pokoknya setiap di lomba, alhamdulillah dia selalu mendapat piala. Ini ibu nggak pernah bawa mobil, nggak punya mobil kan? Nah, itu dulu. Gimana tuh, Bu? Nah, numpang sama temen. Kan pada saat itu dulu dia pernah bilang mau lomba nih dia bilang, ayah lihat orang di belakang kan bawa mobil tuh sama anaknya di depan, ayah enak ya kalau punya mobil kayak gitu, ntar kalau ayah punya uang atau Ayu punya uang beli ya katanya, ayah yang bawa, ibu depan, teteh sama si Pak di belakang. Karena Umi Kalsum ibundanya adalah seorang biduan dangdut, Ayu sering melihat ibunya manggung dan tertarik untuk unjuk suara. Siapa sangka popularitas Ayu menyalip pamor ibundanya. Saat duduk di bangku SMA 2 Depok, Ayu kesohor sebagai biduan dangdut kebanggaan sekolahnya. Namun benarkah Ayu sering dibully oleh teman sekolah yang menganggap dangdut musik kampungan? Pas SMA dia bilang dikatain penyanyi dangdut kan gitu ya. Nah ayah sampai datengin ke sekolahan itu. Kenapa emang kalau memang anak ayah penyanyi dangdut gitu ya. Itu kan kita cari yang halal. Ya ayah bilang gak usah, biarin aja dia mau bilang apa. Yang penting kamu cari duit yang halal. Jadi diajak ibu nyanyi dari panggung ke panggung. Terus nyanyinya nyanyi dangdut. Terus organ tunggal dapat bayarannya. Waktu itu inget banget 250.000. Gitu makanya dari situ udah mau kerja terus lumayan dapat uang segini di mana lagi gitu kan, cuma nyanyi doang kok. Memang ibu kan penyanyi, tak suka kalau dia lagi libur, Yuna ikut nyanyi yuk 2 lagu, ntar habis 2 lagu ibu anterin pulang gitu. Jadi ngasah suara aja. Pernah duet sama Ayu lagu siapa ya? Si Keribo. Rupanya si Keribo, penyanyi yang ternama, berdua sama Ayu suka duet. Seperti Amanda Manopo, karir Ayu melesat selepas SMA. Saat duduk di tingkat pertama, Ayu yang sempat kuliah komputerisasi di Depok mendadak terkenal seiring popularitas lagu Alamat Palsu pada tahun 2011 silam. SMA tuh pengen istirahat, itu tuh saya belum jadi artis, pengen istirahat dulu setahun. Tapi karena ngeliat teman-teman saya udah saya ikutan kuliah. Tapi ikutan kuliah juga sama aja, kita pikir kalau zaman dulu kuliah pulang pagi, siang udah pulang gitu kan. Nggak tahu ternyata tugasnya berat juga gitu. Udah ya lah, males diantar masuk dulu. Dan kebetulan untungnya alhamdulillah pas lagi kuliah saya jadi artis, jadi saya nggak perlu ya. Tapi sempat tuh Empo pas Empo booming jadi artis keluar dari kampus, Empo sempat dipanggil sama Gunadarma ngisi acara. Ngisi acara tuh ditawarin dulu sama apa namanya tuh? Rektornya Rektornya ditawarin.
Baca doa. Gila lu ya. Nyanyi. Bukan, ditawarin lagi, Mbak Ayu mau nggak ngelanjutin kuliah lagi? Karena udah Gitu jadi kan, artis sayang nih, udah sampai semester 4. Ya Pak, aku udah sibuk sekarang gitu. Udah susah waktunya gitu. Sayang sih sebenarnya. Pengen sih sekolah lagi. Awalnya ngambil jurusan apa, Po? Jurusan kampung rambutan sih. Gue tuh selalu kagum sama anak yang di usianya yang seperti dia, udah bukan remaja lagi, di penghasilannya dia yang luar biasa banyak, tapi dia masih mendengarkan apa kata orang tua. Itu nggak banyak loh di generasi sekarang. Tapi dia tuh kalau ayah ibunya bilang A, bilang B, nggak ngebantah. Itu Ayu yang aku kagum dari dia tuh gitu. Di usia 19 tahun ia menjadi pendatang baru terbaik di sejumlah penghargaan musik. Honornya pun melambung berkali-kali lipat hingga dalam tempo sekejap Ayu mampu menyulap rumahnya yang sederhana menjadi rumah mewah plus memberikan modal kepada orang tua dan adiknya untuk usaha kuliner. Selain memiliki warung berlabel Ayah Rozak, Ayu juga menginvestasikan uangnya ke restoran yang dulu dirintis oleh adiknya Ashifa Nuraini. Ayah mah alhamdulillah konsisten gitu ya, karena kan ayah juga kan udah nggak kerja kan, udah pensiun gitu, jadi dia fokus di masak gitu sekarang gitu. Jadi ya kita senang sih sebagai anak-anaknya, dia punya kesibukan, dibantuin ibu juga gitu, walaupun ada cucu, cuma kan mereka tetap kan masih pengen tetap berkegiatan gitu supaya nggak stres-stres banget setiap harinya. Sama ayah, tapi kayaknya ayah sama ibu juga ini kok apa namanya, apa sih, kayak penghasilannya tuh emang dialokasikan ke hal-hal yang kayak beli tanah, bikin usaha kayak gitu-gitu. Tapi buat Ayu mungkin kayak itu tuh kayak bukan jadi beban dia kok. Dia senang gitu ngelakuinnya, makanya Allah kasih rezeki terus buat dia karena dia juga ikhlas. Emang sebetulnya dia mah nggak ngasih kita capek-capek, cuman dia juga ngeliat ayah sibuk, jadi dia seneng. Alhamdulillah dengan didorong juga sama dia, dibantu juga sama, ya udah ayah kalau mau jualan tapi jaga kesehatan. Kalau pertama kan waktu itu ayah emang sebelum pensiun pengen punya usaha, tapi nggak nyangka bahwa usaha ayah kayak seperti ini. Awalnya mah ayah mau buka-buka tenda, kayak tenda aja dulu kan, karena kan waktu itu rencana belum punya lahan juga, belum punya. Kebetulan tahun berapa tuh ayah, 6 tahun yang lalu ada orang jual di pinggir jalan Depok. Ya udah ayah beli kan, udah ayah renov, ayah bangun. Insya Allah mudah-mudahan sih kalau udah pensiun mau buka gitu. Itu bangunan udah jadi ayah bikin kan, sampai ayah masih kerja waktu itu. Ya udah pas sudah pensiun baru ayah buka cabang 1. Alhamdulillah di sini kan karena dulu Cafe Dahalu Siva udah setahun yang lalu nggak buka-buka, udah maksudnya udah nggak ada deh, udah dihapus Dahalunya. Karena ini kita masih kontrak ya, sistemnya masih sayang kan kalau kita kontrak berjalan terus tapi lahan nggak dianggurin. Ya udah ya, udah deh ayah mau gerakin ke sana, ayah bikin aja deh. Ini mah bangku-bangku zaman waktu masih dahulu ayah pakai dan ini semuanya barang-barangnya. Ya kalau orang jualan pasti kan pengen punya cabang yang banyak ya. Tapi kalau saya gini, yang penting rame aja dulu gitu. Mau 1 cabang ataupun 2 cabang, yang penting setiap harinya rame gitu. Karena kan ini masakan rumahan kan, masakan Betawi yang pasti setiap hari orang makan gitu. Kayak jarang banget kan gitu, kayak ikan pecak, terus semur jengkol, terus ada jengkol berontak juga. Kalau di sini alhamdulillah parkirannya udah luas. Menunya sama yang di Depok, karena kan cabang 1 cabang 2 itu nggak beda menunya, tetap pecak-pecak, jengkol. Udah siap-siap mau numisin dulu, siapin nih bumbu-bumbunya, cabai, bawang, garam, gula sama penyedap. Itu dia. Cuma nanti dia pakai mengkos aja sama daun salam.
Nah, terus untuk bumbu yang berikutnya ini kayak tomat sama cabai hijau itu nanti belakangan. Pada saat ada pesanan customer jadi kelihatannya seger. Kalau kita campur semua kan udah pada layu tuh. Jadi kelihatan segar nanti. Jadi kelihatan segar. Dia bikin jengkol berontak nih baru juga kan, termasuk yang baru gitu. Terus ada apa lagi ya, dia bikin tuh kemarin sambal apa gitu. Sebelum dibikin di warung, dicobain dulu sama kita orang-orang rumah. Bismillah, semoga sama kayak di Depok, amin. Ya, meski tak tahu jumlah tabungan dan penghasilannya per bulan, Ayu percaya ayah Abdul Rozak dan Umi Kalsum bisa memanage hasil kerja kerasnya dengan baik. Yang terpenting, dana untuk pendidikan Bilkis hingga jenjang sarjana sudah disiapkan dari sekarang. Berarti Empok ini generasi sandwich nggak sih? Sandwich maksudnya? Nah gini nih, generasi sandwich itu semuanya Empok yang nanggung. Iya, ke atas ke bawah kalau sandwich itu. Atas ke bawah semuanya. Ke orang tua, ke anak juga. Oh iya, ya alhamdulillahnya gitu ya. Kita Tapi kan Ayah Ojak PNS Bang Pras. Iya, bapak gue mau PNS duitnya dikumpulin dia sih. Maksudnya sama ibu gitu tetap ada gitu, uangnya tetap ada. Cuma ya namanya kebutuhan kayak gitu-gitu sih, gue nggak pernah ngebiarin orang tua gue buat apa sih ngeluarin duit mereka gitu buat apa enggak. Biarin gue dah. Iya, karena duit gue sampai sekarang gue nggak pernah tahu duit gue ada berapa, gue nggak pernah tahu. Gue gak pernah tahu. Yang pegang emak gue udah. Gue gak pernah nanya bayaran gue berapa, budget gue berapa, gak pernah. Kalau nggak manajer gue yang ngasih tahu. Jadi nggak stres ya Empok ya? Iya emang gue nggak peduli karena gue cari uang buat keluarga gitu. Udah lu pakai bareng-bareng. Yang penting ketika gue mau beli sesuatu, gue nanya ibu gue, Bu, ada nggak nih Bu? Teteh lagi pengen ini nih. Oh iya nak, ada insya Allah. Kalau emak gue bilang jangan ya nak, jangan tahun ini. Ntar tahun depan deh kita nabung dulu. Oke, sabar dulu. Kita Deket banget Empok sama ayah sama ibu. Wah, kalau Umi ya? Ibu. Kalau gue sih ya, maksudnya gue alhamdulillah punya keluarga yang sangat apa ya, merangkul banget. Gue nggak pernah risih tuh orang bilang, lu nggak capek tinggal sama orang tua lu mulu, lu nggak mau hidup sendiri. Kalau gue sih enggak. Tapi ada yang nanya gitu? Ada, banyak lah. Lu nggak mau hidup mandiri, lu nggak bosan apa tiap minggu ngumpul sama keluarga lu mulu? Dugem dong yuk. Gitu apa? Ya tiap orang kan beda-beda ya. Kalau di Depok di Bajawa tuh. Iya situ ya, ada ya. Iya gue pernah tahu juga tuh. Enggak lah, emang karena tipenya gue mungkin anak rumahan kali ya. Jadi seneng ngumpul sama keluarga gitu, ngabisin waktu. Iya. Kayaknya Boy juga tipe yang belak-belakan gitu ya sama orang tua, apa-apa cerita gitu ya. Ngobrol gitu. Maksudnya nggak ada yang ditutupin. Betul. Ya jadi nggak ada beban Sadik. Bener. Biasanya kalau orang yang aku kenal ya, anak-anak ya, udah karirnya bagus, punya uang sendiri, biasanya dia pengen hidup sendiri karena nggak mau lagi diribetin sama keluarganya, walaupun dia mungkin akan menyisihkan, tapi ya dia pokoknya gue pengen mengatur hidupku sendiri gitu. Tapi Ayu tuh nggak, sekarang udah punya rumah nih, dia tetap tinggalnya di Depok. Jadi rumahnya dia yang di Jakarta tuh ya sesekali aja. Terus akhirnya dia juga cuman bilangnya masih tanggung mah karena Ikes masih belum selesai gitu sekolahnya. Nggak apa-apa bersikap seperti itu, tapi kamu juga harus memikirkan diri kamu juga yuk gitu. Karena aku ngerasa bahwa Ikes juga udah besar, ayah juga ya alhamdulillah kan hidupnya mereka udah seneng gitu. Jadi sekarang waktunya kamu memikirkan kebahagiaan kamu juga. Ayu Ting Ting sih. Ayu Ting Ting karena dia yang pertama single parent. Yang kedua tulang punggung, dia juga yang ngebukain usaha buat bapaknya Ojak ya kan, sama apa jam kerja dia sih, jam terbangnya keren sih. Lalu benarkah karena sibuk mencari cuan, Ayu cepat move on dari kegagalan cintanya dengan Letu Muhammad Fardana? 10 tahun menjadi single parent dan seringkali patah hati. Benarkah Ayu pantang menyerah mencari calon suami ideal?